Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, HP dengan harga 1 jutaan cukup digemari di kalangan pengguna smartphone di tanah air nih sob. Selain karena harganya yang murah, HP pada rentang harga ini dirasa sudah cukup mumpuni untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti komunikasi dan buat hiburan. Beberapa HP dengan harga 1 jutaan pun juga sudah banyak dibekali dengan chipset gaming yang siap memberikan performa handal untuk bermain game mobile hingga multitasking yang smooth tanpa nge-lag. Namun di video gua kali ini gua akan kasih kalian rekom 7 HP yang punya spek terbaik di rentang harga 1 hingga 1,5 jutaan sob. Gua pun juga sudah sertain kok link pembeliannya di deskripsi video ini. HP apa saja yang masuk dalam daftar gua kali ini? Berikut adalah daftarnya versi nongkrong jajan. Gua mulai dari yang pertama, ada Realme C21Y. Penambahan huruf Y di C seriesnya Realme memang belum pernah ada di seri-seri sebelumnya sob. Suksesor dari C21 polos ini sebenarnya cukup identik sob. Namun di seri C21Y ini Realme mengupgrade SoC prosesornya, dimana sebelumnya membawa SoC prosesor MediaTek Helio G35. Dan di seri C21Y ini Realme menggantinya dengan SoC prosesor yang cukup bertenaga dari Unisoc Tiger T610 yang ditandem dengan RAM 4GB serta ruang penyimpanan sebesar 64GB. Penampang layarnya sendiri punya resolusi HD Plus IPS LCD 6,5 inch 400 nit sob. Pada sektor fotografinya, C21Y ini telah disematkan triple cam 13 MP dengan kamera selfie-nya yang berukuran 5 MP. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Realme telah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar sob, yakni 5000 mAh. Berikut harga, kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Infinix Hot 11 Play. Suksesor dari Infinix Hot 10 Play ini masih membawa tradisi Hot Play seriesnya mereka sob, dimana dari desain hingga spesifikasi yang ditanam hampir identik. HP yang diplot sebagai pendamping termurah dari Hot 11 polosnya Infinix ini juga masih mempertahankan kisaran harganya juga di pasaran sob. Infinix Hot 11 Play ini memiliki layar berukuran 6,8 inch berjenis IPS LCD 440 nit yang beresolusi HD Plus dan punya kerapatan pixel sekitar 263 ppi. Untuk performanya di sini, Infinix masih mempertahankan SoC dari generasi sebelumnya, yakni SoC gaming MediaTek Helio G35 dengan variasi RAM 3/4GB serta variasi ruang penyimpanan 32/64GB. Di bagian sektor fotografinya, Hot 11 Play ini memiliki setup dual cam berukuran 13 MP serta kamera selfie-nya berukuran 8 MP sob. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Infinix telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar sob, yakni 6000 mAh. Berikut harga, kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Tecno Spark 5 Pro. Ini adalah varian Spark versi Pro pertama dari Tecno yang diterjunkan oleh mereka pada awal masuk tanah air sob. Gak cuma dibekali oleh Tecno dengan desain yang cukup cakep, namun HP ini juga cukup seimbang speknya antara performa dan kemampuan fotografinya, khususnya di range harga 1 jutaan sob. Tecno Spark 5 Pro ini punya layar punch-hole seluas 6,6 inch beresolusi HD Plus yang mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 266 ppi.
Di bagian fotografinya juga cukup bagus di kelasnya dengan berbekal setup quad cam 16 megapiksel serta ditemani kamera selfie yang berukuran 8 megapiksel. Kemudian untuk sektor dapur pacunya, Tecno mempersenjatainya dengan shock MediaTek Helio A25 yang ditandem dengan RAM sebesar 4GB serta ruang penyimpanan sebesar 64GB. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Tecno telah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar sob, yakni 5000 mAh. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Redmi 9C. Versi penambahan C dari lini produk Redmi memang masih di atasnya versi 9A sob, namun masih jauh di bawah versi polosnya, karena posisinya diplot Redmi sebagai pelengkap di kelas entry level bersama dengan Redmi 9A. Untuk desainnya memang nggak bisa terlalu diharapkan, karena Redmi tidak memolesnya seperti seri-seri Redmi polos ataupun seri Note mereka. Namun spek yang ditanam di HP ini cukup bagus sob di kelas harganya. Karena dari segi performanya, Xiaomi membekali HP ini dengan dapur pacu shock gaming dari MediaTek Helio G35 yang ditandem dengan RAM sebesar 3GB serta ruang penyimpanan sebesar 32GB. Penampang layarnya di sini sudah berjenis IPS LCD 400 nit seluas 6,5 inch yang beresolusi HD+. Kemampuan fotografinya juga cukup apik sob dengan setup triple cam-nya yang beresolusi 13 megapiksel serta punya kamera selfie yang berukuran 5 megapiksel. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Xiaomi telah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni 5000 mAh. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Infinix Hot 10 Play. Ini adalah sang kakak dari Hot 11 Play-nya Infinix Shop. Walaupun HP ini rilis di tahun kemarin, namun desain dan keseluruhan speknya masih sangat mampu buat bersaing di tahun 2022 ini. Desain dari Infinix memang terkenal akan tampilan yang cakep dan sedikit punya bodi yang cukup bongsor di kelasnya. Tapi nggak masalah, mengingat spek dan harganya juga berimbang di kelasnya Sob. HP ini memiliki layar seluas 6,8 inch 440 nit berjenis IPS LCD yang punya resolusi HD+. Untuk sektor performanya, Infinix membekali HP ini dengan dapur pacu dari shock gaming MediaTek Helio G35 yang ditandem dengan variasi RAM 3/4GB serta ruang penyimpanan 32/64GB. Kemampuan fotografinya juga cukup oke sob, dengan setup dual cam berukuran 13 megapiksel yang ditemani kamera selfie berukuran 8 megapiksel. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Infinix telah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar sob, yakni 6000 mAh. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Realme C21. Ini adalah sang kakak dari C21Y Sob, HP yang memang diplot oleh Realme buat para entry level ini cukup menarik untuk kalian pertimbangkan. Secara desain hingga harganya juga cukup worth it dengan spesifikasi yang dimilikinya Sob. Terlebih shock prosesornya juga sudah menggunakan prosesor gaming dari MediaTek Helio G35 yang diimbangi dengan RAM sebesar 3GB serta ruang penyimpanan internalnya sebesar 32GB. Realme C21 ini punya layar berjenis IPS LCD 400 nit Sob, seluas 6,5 inch yang beresolusi HD+. Pada bagian fotografinya juga cukup oke dengan setup triple cam-nya yang berukuran 13 megapiksel serta kamera selfie-nya berukuran 5 megapiksel.
Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Realme telah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar sob, yakni 5000 mAh. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Samsung Galaxy M12. Jika kalian mencari HP dengan nama branding yang sudah cukup terkenal, mungkin Galaxy M12 ini bisa kalian lirik sob. Desainnya juga nggak bakal ngecewain, mengingat harganya juga cukup bersahabat, apalagi diimbangi dengan spek keseluruhan yang cukup bagus di kelasnya sob. M12 ini punya kemampuan fotografi yang cukup bagus sob, karena telah disematkan oleh Samsung dengan setup quad cam berukuran 48 megapiksel, serta kamera selfie yang berukuran 8 megapiksel. Untuk urusan dapur pacunya, Samsung membekali HP ini dengan sok mereka sendiri sob, yakni Samsung Exynos 850 yang ditemani besaran RAM 3GB serta ruang penyimpanan sebesar 32GB. Sektor penampang layarnya juga cukup bagus buat gaming karena sudah punya refresh rate layar 90Hz berjenis IPS LCD seluas 6,5 inch yang sudah beresolusi HD+. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek serta beragam fitur yang ada di HP ini, Samsung telah membekalinya dengan kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni 5000 mAh dan sudah mendukung pengisian cepat 15W. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Sebagai penutup sekaligus bonus rekom di video ini ada Oppo F9 sob. F9 Break the Line adalah tagline dari HP ini sob. Seri inilah awal mulanya Oppo mengganti tagline dari generasi sebelumnya, yakni selfie expert dari seri Oppo F7. F9 ini mengadopsi desain gradient spraying teknologi sehingga menghasilkan gradasi warna pada cover belakangnya agar terlihat tampak halus sob. Di balik tampilannya yang cakep ini, Oppo F9 ini punya dapur pacu yang cukup bagus sob karena berbekal shock prosesor MediaTek Helio P60 yang ditandem dengan RAM sebesar 6GB serta ruang penyimpanan sebesar 128GB. Di sektor kameranya juga nggak kalah keren karena punya kamera selfie berukuran besar di 25 megapiksel serta ditemani kamera utamanya yang bersetup dual cam 16 megapiksel. Untuk bagian penampang layarnya di sini telah menggunakan panel IPS LCD seluas 6,3 inch beresolusi Full HD+, lengkap dengan proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 6. Kemudian untuk menunjang ke semua spek dan beragam fitur yang ada di HP ini, Oppo telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 3500 mAh yang sudah mendukung pengisian cepat Vox 20W. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Oke, cukup sekian sob video tentang 7 daftar HP terbaik yang punya bandrol harga 1 hingga 1,5 jutaan di tahun 2022 ini. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Gua An, thanks sudah watching. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.